Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afdal Al-Ghazali dengan NIM 0110123279 dari Rombel TSI 10. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah desain grafis. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil tugas-tugas desain yang sudah saya kerjakan selama 1 semester, mulai dari pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-15, termasuk proyek UTS dan refleksi pribadi saya selama proses belajar. Oke, next itu ada latar belakang. Desain grafis merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang memadukan elemen gambar, teks, dan warna untuk menyampaikan pesan secara efektif. Dengan pemahaman mata kuliah desain grafis ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip desain serta keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat lunak desain digital seperti Inkscape dan GIMP. Selama 1 semester, mahasiswa diberikan berbagai tugas dan praktikum untuk mengasah kreativitas dan kemampuan teknis dalam menciptakan karya visual, mulai dari pembuatan ilustrasi vektor hingga manipulasi gambar berbasis pixel. Oke, next itu ada tujuan. Ada 3 tujuan utama dari proyek ini. Yang pertama, agar saya bisa memahami dan menerapkan prinsip desain grafis seperti warna, komposisi, dan tipografi ke dalam karya visual. Kedua, saya melatih keterampilan teknis eh, dalam menggunakan software desain seperti Inkscape dan GIMP. Dan yang ketiga, semua tugas ini menjadi bagian dari portofolio akhir yang mencerminkan perkembangan kemampuan saya selama 1 semester. Oke, next ada proses kreatif. Proses kreatif saya sebenarnya cukup fleksibel karena tiap tugas sudah diarahkan mau pakai tools dan teknik apa. Misalnya ada yang wajib pakai Inkscape, ada juga yang khusus GIMP. Jadi biasanya saya mulai dengan membaca instruksi tugas, lalu nyusun ide atau tema saya berdasarkan tools yang diminta. Setelah itu baru saya mulai susun elemen visualnya kayak warna, font, dan bentuk, supaya tetap terlihat menarik dan sesuai tema tugasnya. Terus setelah mengerjakan tugas-tugas ini, saya mulai belajar tentang beberapa prinsip desain kayak keseimbangan, kontras, kesatuan, dan lainnya. Saya memang belum terlalu paham semuanya, tapi saya coba terapkan satu persatu di setiap desain. Misalnya saya usahakan elemen-elemen di desain nggak berat sebelah biar seimbang. Lalu saya pilih warna yang bisa bedain bagian penting dan bagian biasa. Itu masuk ke kontras. Saya juga pelan-pelan belajar gimana cara nyusun elemen biar kelihatan rapi dan nyatu. Intinya saya masih belajar tapi udah mulai ngerti pentingnya prinsip desain ini supaya hasilnya lebih enak dilihat. Oke, next. Aduh, kalau pencetak double klik ini saya. Maksudnya. Oke, next itu ada pertemuan 3 dan 4. Di pertemuan 3 itu ada prinsip dasar desain. Pertemuan 4 itu eksplorasi bentuk dasar. Yang pertama di pertemuan 3 dulu ya. Dalam desainnya, saya menampilkan elemen visual seperti sampah plastik di sungai dan langit yang bersih sebagai bentuk kontras. Tujuannya untuk menyampaikan pesan bahwa lingkungan akan tetap indah jika kita menjaga kebersihannya. Desain ini saya buat sebagai latihan menyampaikan pesan visual secara jelas dan efektif sesuai instruksi tugas. Terus eh, dalam pertemuan 4, dalam tugas ini saya membuat sebuah desain newsletter bertema isu lingkungan dengan tampilan klasik bergaya koran lama. Saya memilih warna dasar kecoklatan untuk memberi nuansa vintage serta menggunakan font tebal besar pada judul utama agar menarik perhatian. Isi artikelnya itu membahas isu polusi udara, banjir akibat alih fungsi lahan, dan dampak rokok terhadap ekosistem. Beberapa ilustrasi visual seperti gambar polusi dan banjir saya sertakan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan secara visual. Next itu ada pertemuan 5. Pertemuan 5 itu desain cover buku logo dan teks. Dalam tugas ini, saya membuat 3 desain berbeda. Yang pertama itu sebuah logo bertuliskan Bumi Lestari Peduli Bumi yang melambangkan kepedulian terhadap alam dengan warna biru
dan hijau untuk mempresentasikan bumi yang sehat, serta ikon daun sebagai simbol kehidupan. Nah, ini logo awal dari seputar lingkungan, tapi karena masih belum tahu gimana logonya, jadi logo pertamanya kayak gini. Dan itu ntar di logo selanjutnya ada di setiap desainnya. Terus yang kedua, saya membuat poster sampah dengan ilustrasi tempat sampah dan latar warna hijau untuk mengingatkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Terus ketiga, saya membuat poster kesadaran sosial, menampilkan dua anak bermain di taman dengan tempat sampah di latar belakang. Saya menambahkan slogan yang peduli lelah yang tak acuh kebahagiaan untuk menyindir kondisi sosial di mana hanya sebagian orang yang peduli lingkungan sementara yang lain ikut menikmati hasilnya. Seperti yang dilihat di slide, di tugas 3 ini mahasiswa diminta untuk membuat desain sederhana sesuai dengan tema yang telah dipilih. Melalui di sini, mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan pesan visual dengan jelas dan efektif. Untuk pertemuan 4, mahasiswa diminta membuat desain grafis berbentuk newsletter karena saya temanya lingkungan, jadi newsletter itu tentang lingkungan. Terus di pertemuan 5, mahasiswa diminta membuat kampanye visual. Untuk yang tong sampah sama tulisan itu eh, elemen desain, oh ya, termasuk dari ini juga tugasnya. Elemen desain yang dapat berupa logo, poster, ini, menurut visual. Oke, next. Di pertemuan 6. Pertemuan 6 itu desain cover majalah dan praktikum Mestul. Nah, mahasiswa ini diminta membuat satu desain visual berupa cover majalah digital karena saya temanya lingkungan, jadi saya ambil hukum dan lingkungan, tapi saya konsisten ngambilnya lingkungan tentang lingkungan gitu. Nah, desain ini harus mengaplikasikan gradient tool dan mesh tool untuk membentuk efek pencahayaan dan pewarnaan. Untuk gambar Apple ini praktikumnya. Terus untuk yang gambar cover majalah itu tugasnya. Eh, untuk yang pertemuan 6 ini, sebagai bagian dari latihan praktikum, saya membuat ilustrasi buah apel dengan menggunakan mesh tool secara penuh di Inkscape. Bentuk dasar apel dibentuk dengan elips, lalu dibagi ke dalam grid mesh untuk diwarnai dengan berbagai warna merah, oranye, dan kuning. Mesh tool memungkinkan saya untuk menciptakan efek volume, highlight, dan bayangan secara detail sehingga apel nampak memiliki pencahayaan yang alami. Dalam tugas ini, saya mengangkat topik pencemaran laut akibat sampah plastik mikro. Saya membuat desain cover majalah berjudul Anomali Laut yang menggambarkan kondisi bawah laut yang tercemar. Namun memiliki nuansa estetik untuk menarik perhatian audiens. Elemen visual saya memasukkan termasuk botol plastik, kantong kresek, dan serpihan plastik kecil yang mengambang di laut berwarna biru gelap untuk memberikan kedalaman dan efek realistik. Saya gunain gradient tool dan mesh tool secara kombinasi. Di sini saya tunjukkan sebagai bentuk kampanye kampanye visual agar masyarakat lebih sadar akan bahaya plastik terhadap ekosistem laut. Oke, next itu ada pertemuan 7 dan 8. Pertemuan 7 itu kampanye visual. Mahasiswa diminta membuat desain kampanye lingkungan berbasis film modern dengan teknik pet operation dan flash bitmap. Intinya bikin kayak apa ya nama kalimatnya. Intinya kayak merchandise gitulah. Terus sama yang bukan UTS. Saya jelasin yang pertemuan 7 dulu. Saya membuat desain tote bag bertema abad 21 dengan konsep kampanye lingkungan modern. Desain menampilkan tulisan abad 21 menggunakan font tegas disertai ikon, daun, dan simbol daur ulang sebagai representasi semangat keberlanjutan di era sekarang. Saya menggunakan warna hijau muda untuk kesan alami dan pegangan tas berwarna coklat menyerupai bahan alami seperti anyaman. Semua elemen saya susun dengan teknik patch di Inkscape agar terlihat bersih dan proporsional. Di pertemuan 8 ini ada UTS logo dan poster UMKM. Mahasiswa diminta membuat logo brand fiktif bernama Laperlicious dan sebuah poster promosi event Festival UMKM Digital 2025. Desain ini mencerminkan karakter brand yang fun dan playful untuk logo, serta yang poster itu informatif dan menarik untuk event UMKM. Nah, saya jelasin yang bagian apa UTS ini. UTS pada tugas UTS ini saya membuat dua desain utama. Yang pertama itu adalah logo brand fiktif Laperlicious dengan ikon makanan yang playful dan warna-warni cerah seperti kuning dan merah untuk mencerminkan kesan energik dan kekinian. Saya menggunakan tipografi modern yang dipadukan dengan ilustrasi makanan ringan agar sesuai dengan target pasar remaja dan mahasiswa. Terus desain kedua itu adalah poster event Festival UMKM Digital 2025 yang disusun dengan warna-warna ceria seperti biru dan kuning.
dan menampilkan elemen seperti panggung musik, buzzer makanan, dan ajakan untuk datang. Saya menekankan keseimbangan layout dan keterbacaan informasi agar pesan promosi mudah diterima audiens. Oke, next ada pertemuan 9. Pertemuan 9 itu poster go green dengan teknik clipping dan masking. Mahasiswa diminta membuat sebuah poster bertema lingkungan dengan menggunakan teknik clipping dan masking di aplikasi Inkscape. Tujuannya ini agar mahasiswa dapat mengaplikasikan teknik manipulasi objek grafis untuk menghasilkan desain visual yang komunikatif dan dinamis. Oke, di pertemuan 9 ini ada dua. Yang kanan itu praktikum masking, terus yang kirinya itu eh, poster atau cover majalah kalau nggak salah. Saya, oke, dijelasin dulu ya yang pertemuan 9 ini tugasnya. Saya membuat dua desain poster dengan pendekatan visual yang berbeda. Desain pertama itu tulisannya Go Green yang diisi dengan gambar alam seperti hutan, tanah, dan rumput, menggunakan teknik clipping serta efek bayangan pohon dengan masking untuk memperkuat nuansa visual. Desain kedua itu mengusung judul tiga lingkungan yang harus dijaga, menyorot pentingnya menjaga laut, hutan, dan udara. Ilustrasi ketiga elemen ini dimasukkan ke dalam bentuk lingkaran menggunakan teknik masking dengan latar minimalis agar fokus tetap pada pesan utama. Kedua, desain ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan secara visual dan komunikatif. Terus, pertemuan 11 dan 12. Pertemuan 11 itu kolase foto menggunakan GIMP. Ini pertama kali pakai GIMP. Mahasiswa diperkenalkan pada software GIMP dan diminta membuat karya kolase sederhana sebagai latihan awal penguasaan tools dasar dalam desain grafis berbasis raster. Nah, di sini ada kesalahan saya, di mana saya kan temanya itu hukum dan lingkungan. Tapi pertemuan 11 ini saya malah pakai foto saya sendiri buat desainnya. Jadi salah. Terus di pertemuan 12 itu ada seleksi objek dengan selection tools di GIMP. Mahasiswa diminta mempraktikkan penggunaan berbagai selection tools di GIMP seperti rectangular select, ellipse select, free select, dan lainnya untuk memilih serta mengelola bagian-bagian tertentu dalam gambar. Oke, saya jelasin yang eh, nomor 12. Saya membuat sebuah desain bertema edukatif dengan menggunakan teknik seleksi untuk memisahkan dan menempatkan objek secara persisi. Dengan menggunakan selection tool, saya memilih bagian gambar tertentu untuk kemudian dipindah, disalin, atau dikomposisikan ulang. Dalam tugas ini, saya menambahkan elemen visual pada latar yang bersih agar hasilnya lebih fokus dan rapi. Proses ini melatih ketelitian dalam memilih objek, serta bagaimana memanfaatkan fitur filtering dan invert selection untuk hasil yang halus dan profesional. Oke, terus pertemuan 13 itu desain logo dan poster dengan pet operation. Mahasiswa diminta membuat desain grafis bertema lingkungan terdiri dari elemen logo dan poster dan menerapkan teknik pet operation seperti union, difference, insertion, dan exclusion menggunakan aplikasi GIMP. Tugas ini bertujuan agar mahasiswa memahami teknik manipulasi bentuk objek berbasis pet serta mampu mengomunikasikan pesan secara tepat. Oke, di tugas 13 ini saya membuat logo brand fiktif seputar lingkungan yang seperti yang saya bilang sebelumnya. Eh, Logo-logo selanjutnya ini akan lebih fokus ke seputar lingkungan itu. Logo ini menggunakan warna hijau sebagai simbol alam dengan ikon pohon di tengah dan tipografi melengkung untuk memberikan kesan dinamis. Teknik pad digunakan untuk membentuk ikon dan menyatukan elemen grafis menjadi satu kesatuan. Poster kampanye berjudul Mulai dari Rumah mengajak masyarakat memulai gaya hidup ramah lingkungan dari rumah. Visual karung pupuk organik diletakkan di tengah dengan latar biru bersih. Sementara teks ajakan ditampilkan jelas di bagian atas. Tools yang digunakan adalah Inkscape, GIMP untuk membentuk komposisi utama dan ini intinya eh, maaf saya salah kata pakai GIMP. Di sini tujuan menyampaikan pesan sosial melalui media visual yang komunikatif dan menarik. Terus ada pertemuan 14 dan 15. Nah, ini yang terakhir. Di 14 itu ada desain X banner, kampanye teknis teks dan pewarnaan. Mahasiswa diminta membuat desain X banner dengan tema bebas namun tetap relevan dengan brand yang telah dibuat sebelumnya. Desain harus mencakup elemen teks dan pewarnaan menggunakan fitur-fitur GIMP seperti text tool, bucket fill, gradient, dan color picker. Tujuan tugas ini adalah mahasiswa mampu mengelola tipografi, tata letak, serta pemilihan warna dalam desain komunikasi visual.
Saya merancang expander bertema lingkungan dengan slogan utama yaitu mulai dari rumah, ubah dunia, sebagai bentuk kampanye sederhana namun bermakna. Desain menampilkan tiga ikon ilustrasi berbentuk lingkaran, yaitu reboisasi, buang sampah pada tempatnya, dan recycle. Tipografi teks disusun agar mudah dibaca dengan kontras warna yang jelas antara latar belakang dan teks. Tools utama yang digunakan itu GIMP, khususnya text tool untuk layout, tulisan, serta color picker dan gradient tool untuk menyempurnakan warna desain. Desain ini ditujukan untuk menyampaikan pesan visual secara komunikatif melalui media kampanye yang informatif dan estetik. Terus pertemuan 15 itu ada poster kampanye, teknik clipping dan masking. Mahasiswa diminta membuat satu desain konten kampanye menggunakan teknik clipping dan masking dengan software GIMP. Desain harus menggabungkan minimal dua gambar yang dikomposisikan dengan menggunakan clipping, yaitu pembentukan gambar sesuai bentuk tertentu, dan masking pengaturan transformasi dan transisi. Tujuannya agar mahasiswa bisa teknik manipulasi layer secara non-destruktif dalam menyampaikan pesan kampanye sosial secara visual. Di pertemuan 15 ini, saya membuat poster berjudul Burn or Bloom yang menggambarkan dua kondisi ekstrim lingkungan, kehancuran akibat kebakaran hutan di satu sisi dan kelestarian hutan yang hijau di sisi lain. Di tengah komposisi terdapat satu pohon besar sebagai elemen utama, dibelah secara visual antara sisi terbakar dan sisi hidup. Teknik clipping digunakan untuk membatasi gambar agar mengikuti bentuk pohon sebagai elemen fokus. Kemudian layer mask diterapkan untuk menciptakan transisi halus antara dua kondisi tersebut menggunakan brush dan gradient. Tools utama yang digunakan adalah GIMP dengan penekanan pada layer manajemen dan efek visual. Desain ini bertujuan untuk menyampaikan pesan kampanye secara dramatis dan menyentuh, sekaligus mengasah keterampilan manipulasi grafis tingkat lanjut. Oke, next. Selama mengikuti mata kuliah desain grafis, saya paling nyaman gunainnya itu Inkscape. Soalnya kalau toolsnya itu mirip banget sama software desain yang sering saya pakai, yaitu Adobe Illustrator, Photoshop gitu, yang dari Adobe. Itu lebih relevan bagi saya. Jadi saya bisa lebih cepat menyesuaikan. Nah, kalau Jim jujur aja itu jadi tantangan tersendiri buat saya. Tampilan sama shortcutnya beda banget dari yang biasa saya pakai. Jadi beberapa tugas terasa lebih rumit, tapi saya tetap usahakan semaksimal mungkin. Dari semua desain yang paling berkesan buat saya itu logo Laperlicious, newsletter bertema lingkungan, desain cover Go Green, dan anomali laut, sama poster seminar juga. Di situ saya ngerasa lebih lepas dalam mengekspresikan ide. Tantangan terbesar buat saya adalah beradaptasi sama software baru, apalagi yang open source seperti Jim. Tapi di sisi lain itu juga bikin saya lebih menghargai alternatif selain software berbayar. Walaupun juga saya pakai Adobe itu nge-crack ya bajakan. Terus saya ngerasa ada perkembangan dari awal semester sampai akhir, walaupun agak menurun di gym. Tapi secara keseluruhan pemahaman saya tentang prinsip desain warna dan layout jadi jauh lebih baik. Dari mata kuliah ini, saya belajar bahwa desain itu bukan cuma soal bikin yang keren, tapi juga gimana cara menyampaikan pesan secara visual yang efektif. Dan yang paling penting, ternyata memanfaatkan software gratis kayak Inkscape bisa jadi senjata yang cukup keren juga gitu. Terutama buat mahasiswa yang suka nge-crack atau bajakan software kayak saya gini. Mungkin segitu aja dari presentasi video UAS yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.